Kasih dia jalan. Oh, kaki. Ya. Kaki. Stop. Ini belakang. Pegang, ya, jangan. Aduh, bos. Kenapa kalian diam aja? Hah? Hajar dia! Kamu baru tahu. Kamu punya urusan kerja. Ampun, Benarkah korban padam nyawa gegara berita? Lantas mengapa awal penyelidikan polisi seperti kehabisan jalan? Bagaimana akhir nasib si pelaku pembunuhan? Apakah menerima karma dijebloskan ke dalam kurungan atau naik banding lalu lolos dari bidikan dakwaan? Demi Tuhan saya tidak berbuat dan akan saya banding. Setelah letih menunggu 24 jam lebih berlalu, seorang ibu ditemani dua anaknya akhirnya memutuskan untuk mengadu yang terlihat lesu bersendu. Ia adalah anak Agung Sagung istri Mas Prihantini, 39 tahun. Didampingi putrinya, anak Agung istri Sri Hartati Dewandari, 14 tahun, serta si bungsu, anak Agung Gede Chandra Dwipa, 12 tahun. Mereka mendatangi Politekkes Denpasar, Bali, hendak membuat laporan perihal suaminya yang belum kembali. Bisa memudahkan kami untuk mencari pencarian beliau. Semoga cepat ditemukan ya Pak, suami saya. Baik. Satu persatu informasi yang diminta polisi diberitahu. Namun kekhawatiran tidak juga berkurang membebani bahu, sebab Prihantini takut bila terjadi sesuatu. Anak Agung Gede Bagus Narendra Prabangsa, 41 tahun, dilaporkan hilang sehingga rencana pencarian disusun. Selain selebaran, iklan pencarian anak Agung Prabangsa pun dipasang di koran-koran. Dengan ciri yang disampaikan, Prabangsa meninggalkan rumah mengenakan kemeja putih dan celana jeans dan menggunakan sepeda motor Honda GL Pro. Prabangsa terakhir terlihat di kediaman orang tuanya di Taman Bali, Bangli. Lalu sekitar 4 sore hari ia pergi dan tak kembali. Sejak itu pula Prabangsa entah ada di mana. Baru setelah 5 hari Prabangsa hilang, muncullah satu titik terang. Datang dari seorang nakoda kapal perdana Nusantara bernama Muhari yang berlayar dari Pelabuhan Lembar Lombok menuju Pelabuhan Padang Bay, Bali. Muhari melaporkan temuan sesosok mayat di perairan Teluk Bungsil yang kemudian dievakuasi oleh 3 armada gabungan kapal cepat Polairut Polres Karangasem dan Syahbandar Pelabuhan Padang Bay. Setelah dievakuasi ke daratan, petugas langsung membawa jenazah ke RSUD Amlapura, Karangasem untuk kepentingan penyelidikan. Kondisi jenazah sudah rusak, lebam, dan membengkak. Dari dalam saku kiri belakang celana panjang jenazah, petugas menemukan sebuah dompet hitam yang berisikan KTP, SIM, STNK, serta kartu ATM atas nama Prabangsa. Sungguh tragis, walau akhirnya ditemukan, namun berlanjut lagi misteri di balik kematiannya. Hasil visum ahli forensik Rumah Sakit Amlapura, Dr. Gusti Putra, mencatat sejumlah kejanggalan berupa bekas penganiayaan fisik, dahinya remuk, serta di lehernya ada luka lebam bekas jeratan tali.
Itu benar Pak, jenazah suami saya. Benar Ibu. Kami menemukan dompet di saku celana belakangnya dan isinya kartu identitas suami. Beberapa jam sesudah diperiksa di Rumah Sakit Amlapura, proses otopsi dilanjutkan di Rumah Sakit Sangla dan Pasar Pula. Ahli forensik Rumah Sakit Sangla menyimpulkan prabangsa tewas akibat penganiayaan. Korban yang penuh luka diduga masih hidup ketika diceburkan ke laut. Ya sudah Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Bekas penyiksaan terlihat dari luka memar akibat pukulan benda tumpul pada wajah, termasuk luka terbuka di bagian kepala, serta pergelangan tangan kanan prabangsa juga patah. Pertanyaannya kemudian, siapa yang tega berbuat demikian? Lantas mengapa prabangsa dihabisi begitu kejam? Sejak jenazah prabangsa ditemukan, menentukan motif pembunuhan menjadi fokus penyelidikan. Sementara rekan seprofesi korban yang tergabung dalam Solidaritas Jurnalis Bali mendesak kepolisian untuk segera mengungkap motif pembunuhan yang diduga terkait pemberitaan yang ditulis korban, yakni soal dugaan korupsi pembangunan fasilitas pendidikan di Kabupaten Bangli bernilai 4 miliar rupiah. Berikut adalah 3 berita yang diduga kuat menjadi motif pembunuhan prabangsa. Pada 3 Desember 2008, artikel berjudul "Pengawas dibentuk setelah proyek jalan" yang memuat temuan prabangsa kejanggalan dalam proyek pembuatan jalan di Kabupaten Bangli. Selanjutnya, pada 8 Desember 2008, berjudul "Bagi-bagi proyek PL Dinas Pendidikan Bangli". Kemudian esok harinya, 9 Desember 2008, berjudul "SK Kadis dinilai cacat". Namun sebaliknya, penyidik justru menelusuri motif terkait dugaan perselingkuhan, bukan soal motif pemberitaan. Hal ini dilandasi keterangan seorang teman dekat korban bahwa prabangsa menjalin asmara dengan seorang anggota staf DPRD Bali yang belakangan tidak ditemukan kaitan sama sekali. Penyelidikan pun sempat mati angin. Kematian prabangsa menambah panjang daftar belasan wartawan Indonesia yang dibunuh maupun hilang. 8 diantaranya diduga kuat dibunuh terkait berita maupun profesinya sebagai wartawan. Sedikitnya 7 kasus sebelumnya masih gelap sampai sekarang. Akankah kasus prabangsa menjadi berikutnya? Sampai akhirnya proses penyelidikannya diambil alih oleh Unit 1 Direktorat Reskrim Polda Bali yang dipimpin oleh AKBP Ahmad Nur Wahid, yang kemudian dibentuk tim 5 terdiri dari unit lidik, sidik, IT, Lab for Identifikasi, dan Lab for Kedokteran. Tidak butuh waktu lama, sejumlah bukti baru didapatkan tim 5, diantaranya pesan pendek dan isi percakapan telepon antara prabangsa dengan beberapa terduga tersangka. Intinya mereka meminta agar prabangsa tidak lagi menuliskan berita soal dugaan korupsi yang sedang mengemuka. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Karir jurnalistik prabangsa sudah 14 tahun lamanya. Dimulai pada 1995 menjadi reporter harian Nusa. Lalu pada 1999 ia bergabung tabloid lokal Manggala. Setahun kemudian ia pindah ke harian Radar Bali menjadi reporter meliput pemerintah dan DPRD Bali. Sampai 9 tahun kemudian, prabangsa dipercaya menjadi redaktur yang menangani berita daerah, mengelola halaman Dwipa 1 dan Dwipa 2. Bahkan, prabangsa juga masih meliput peristiwa-peristiwa penting di Kabupaten Bangli.
dengan alasan karena Radar Bali tidak memiliki reporter di Bangli dan karena tanggung jawab moralnya pada kampung halamannya, Bangli. Ada lagi, Pak? Cukup. Cukup. Kami bisa berangkat sekarang. Oke, siap. Oke, saya berangkat, Pak ya? Ya. Terima kasih. Sebagai jurnalis, pria kelahiran Bangli 20 November 1968 ini dikenal sebagai pekerja keras, tekun, dan telaten. Selain itu, ia juga dikenal sering melawan arus, rajin menulis isu yang tidak diperhatikan jurnalis lain. Di kalangan pergaulan, Prabangsa memiliki banyak nama panggilan, seperti Gungde, Agung, atau Asa. Nama inisialnya dalam setiap berita yang ditulis. Halo, bikin kaget aja. Kamu bilang serius amat. Bikin apa? Ini belum kelar ini. Ya udah, jangan sampai segitu seriusnya lah. Iya. Kaget kan? Sifatnya dikenal ramah, bila diledek sekalipun jarang marah. Ble, kasus yang korupsi gimana? Masih didalami. Tapi udah beredar. Iya, ya gimana? Mau sudah begitu kasusnya nyebar, banyak orang yang tahu. Sejalan waktu, artikel-artikel Prabangsa soal korupsi di Bangli telah membuat sekelompok orang yang terlibat menjadi emosi, sampai-sampai menginginkan Prabangsa mati. Dasar jahanam! Baca! Kalian baca berita itu! Baca! Baca! Dari mana? Dari mana dia bisa dapat informasi itu? Apa kalian? Kalian yang bicara? Iya! Jawab! Sumpah bos, bukan saya bos, sumpah bos. Saya tidak mungkin berkhianat bos. Tidak, bukan saya bos. Saya nggak mau dipenjara bos. Sekarang, kalian dengarkan saya. Saya sudah cukup sabar. Sekarang, yang saya mau, dia mati. Kita culik dia. Lalu, kita habisi tempat ini. Paham? Tapi tukang-tukang gimana bos? Mereka kan kerja di sini bos. Mang Dek, Siap bos. suruh tukang-tukang libur selama 3 hari. Dari tanggal 11 sampai tanggal 13. 3 hari itu. Kasih mereka gaji. Siap bos. Besok lusa, kita akan supir ke pantai. Karena saya mau membuang mayatnya ke laut. Terus kapan rencana eksekusinya bos? Kamu intai saja dia dulu. Kamu bawa Mang Dek, Reja, dan kau Mang Dek. Siap bos. Paham? Paham bos. Paham bos. Kenapa Pak? Nih, kamu melakukan liputan. Yaudah, saya berangkat Pak ya. Sekitar 2 atau 3 pekan sebelum menghilang, pembawaan Prabangsa yang semula periang mendadak berubah menjadi pendiam seperti terkekang. Padahal sebelumnya, Prabangsa suka berlelucon walau sesibuk apapun kerjanya.
Namun kini bila melihat jendela terbuka, Prabangsa lekas menutupnya karena takut ditembak. Ironisnya, perubahan yang ditunjukkan oleh Prabangsa hanya dianggap biasa, dikira mengalami masalah pribadi semata. Padahal semua gejala seolah Prabangsa memberikan isyarat telah mendekati ajal. Halo, Bu. Iya, Pak. Loh, ada apa, Pak? Tumben telepon pagi-pagi. Kalau aku mati duluan, Ibu mau nikah lagi. Diam, Bu. Bapak ini ada apa sih, Pak? Cerita aja. Kok tiba-tiba bicara mati? Bapak masih di sana kan? Halo? Halo? Bu, sepertinya aku bakal mati duluan. Kok Bapak ngomong kayak gitu sih? Halo? Halo, Pak? Pak? Sebelumnya, Prabangsa sudah berulang kali membujuk istrinya untuk bekerja menjadi wartawan seperti dirinya. Alasannya untuk menopang ekonomi keluarga bila ia tiada. Apalagi dalihnya, kedua anak mereka sudah mulai beranjak dewasa. Halo, Warsa. Warsa, aku bisa tukar libur hari ini? Apa? Serius kamu, Gong? Kamu lihat, ini udah jam berapa? Gini, aku mau ke Bangli. Ponakanku ada upacara ngelubulanin. Tolonglah, Sah. Aku tidak bisa. Hari ini aku ada acara. Kamu cari orang lain ya? Aduh, ya sudahlah. Makasih, Sah. Siapa lagi? Ya sudahlah. Menjelang petang, mendadak sebuah kabar datang bahwa Prabangsa bersedia untuk bertemu dengan Nyoman Susrama dengan maksud untuk bertatap muka mengklarifikasi seputar duduk perkara berita. Halo, Halo, kalian lagi di mana? di Bangli, Bos. Ada perintah? Sekarang juga, kalian pergi ke Taman Bali. Jemput Prabangsa. Dan segera bawa ke sini. Cepat! Oke, Boy. Siap, Bos. Ada tugas dari si Bos. Iya. Kamu yang namanya Prabangsa. Iya betul, Beli. Loh, Beli Nyoman mana? Ayo ikut. Ikut. Loh, apa-apaan ini? Ayo, ikut, diam, Apa-apaan ini? Kok saya malah diculik? Saya nggak terima ini. Masuk, Bu. Ini apa-apaan? Turunkan saya. Turunkan.
Lepaskan! Lepaskan! Lepasin! Diam kamu, kalau mau aman kamu diam. Bli, saya punya istri, 2 anak, Bli. Bli. Ayo jalan. Ayo. Jalan Komang. Ampun, Bli. Mau dibawa kemana saya, Bli? Ampun, Bli. Prabangsa ibarat terperangkap di kandang singa. Rasa takutnya benar-benar mencekik nyalinya. Ketika Nyoman Susrama tiba, Prabangsa hanya bisa pasrah sampai ajalnya tiba. Diam kamu. Bos, Prabangsa saya bawa, Bos. Saya mau diapain ini? Diam kamu. Diam! Kenapa kalian diam aja? Hah? Hajar dia! Ayo. Ampun! Berani-beraninya kabur kamu ya. Cukup! Sekarang, kamu baru tahu. Kamu punya urusan sama siapa? Sekarang, habisi dia. Ampun, Bli. Ampun, Bli. Tolong kasihani saya, Bli. Saya, Bli. Upaya membongkar tabir kejahatan komplotan Nyoman Susrama tidaklah mudah. Pihak kepolisian harus beradu cerdik dengan segala intrik politik yang digunakan untuk menekan penyidik. Jangan lewatkan Rajapati episode berikutnya. Harga berita ditebus nyawa. Kisah tragis pembunuhan Prabangsa episode 2.